Bumi itu ketika dia memiliki hutan, dia memiliki rumput, dia memiliki pohon, maka itu akan menyatu dengan tanah yang ada untuk mempertahankan keutuhan alam sehingga masyarakat masih bisa bertani. Tetapi ketika ada penebasan, maka semua akan hilang. Bumi dilambangkan sebagai tubuh manusia. Air adalah darah, tanah adalah daging, batu adalah tulang, dan hutan adalah rambut atau urat nadi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitulah masyarakat Molo memaknai alam. Alam ibarat tubuh. Ia juga bagian tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian orang Molo. Jika salah satu unsur alam rusak, maka orang Molo akan kehilangan jati diri. Itu setiap wilayah kefetoran itu ada punya tanah, sukunya, ada wilayah, hutannya, sudah ada pembagian oleh kerajaan Molo. Dan mereka itu melindungi dan mereka itu mencintai. Dan itu dijaga setiap saat, tidak boleh dirusak oleh siapapun. Suku Molo merupakan suku yang mendiami kawasan lereng Gunung Mutis di daerah Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seluruh kosmologi masyarakat Molo berpusat di sana. Oleh masyarakat di dataran rendah, mereka acap kali disebut sebagai orang gunung. Dulunya, Molo tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan merupakan sebuah kerajaan. Kalau untuk orang Molo itu ada beberapa kecamatan itu dia terpisah karena ada 3 kefetoran dan 1 kerajaan, yaitu Numbena, Netpala, Besanak, dan Tobo. Itu kerajaannya, itu yang Sombai. Karena Molo adalah jantung daripada Pulau Timor. Kenapa dia jantung? Karena dia memiliki gunung dingin. Jadi bukan gunung yang panas, bukan gunung berapi, tapi gunung yang menampung sumber mata air untuk mensuplai ke Timor Barat sampai ke Timor Leste. Dan dia juga memiliki batu-batu marmer seperti batu yang ada di belakang saya ini. Secara garis besar, seluruh kehidupan orang Molo terkait erat dengan alam dan tradisi. Hampir semua kebutuhan hidup mampu terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang. Pangan lokal seperti umbi-umbian, kacang, jagung, dan sayur mayur dapat tumbuh di mana saja di daerah ini. Tanaman pangan inilah yang cocok dengan tanah, peradaban, dan perut orang Molo. Bagi mereka, pangan bukan sekadar makanan pengenyang perut, namun ada ranah peradaban budaya di dalamnya. Ya, kami orang Molo itu anggaplah makanan terutama adalah jagung. Jagung, ubi atau singkong, dan ubi petatas yang macam kemarin kita panen, itu kami punya makanan tradisional untuk kami orang Molo. Itu termasuk budaya dan tradisi, Bab.
Kebijakan penyeragaman pangan pada beras membawa orang Molo pada kerentanan pangan. Hegemoni pemikiran yang merendahkan pangan lokal terus diulang-ulang, sehingga masyarakat merasa inferior dengan pangan lokal mereka. Orang Molo mulai beralih pola konsumsi dari pangan lokal ke beras, jenis pangan yang tidak bisa mereka produksi karena tidak cocok dengan kondisi alam Molo. Karena banyak pangan kami lokal yang hilang, karena diseragamkan, terus anak-anak yang sekarang sudah terbiasa dengan makan nasi. Terus yang berikut dengan harga naik, beras naik, harganya meloncat, ini sebenarnya tantangan yang besar buat masyarakat di Molo. Dengan bibit-bibit dari luar, seperti jagung hibrida, ada banyak jagung yang datang dari luar. Sebenarnya menghabiskan pangan lokal kami karena jagung yang disimpan seperti jagung hibrida tidak bisa bertahan sampai 1 tahun. Jadi orang tidak mungkin makan jagung 1 lumbung pangan itu begitu banyak tiap hari makan jagung dan pasti tidak bisa habis sementara sudah hancur jagung itu. Perubahan iklim yang terjadi saat ini ternyata berdampak besar pula bagi masyarakat Molo. Hampir 2 tahun lamanya, hujan tak kunjung datang di wilayah ini. Lihat saja, kondisi lahan menjadi kering dan gersang. Saat ini tak mudah bagi mereka untuk menanam pangan lokal bagi kebutuhan sehari-hari. Walau demikian, mereka tetap bersepakat untuk tetap kembali menanam umbi-umbian. Beginilah kondisi lahan kebun kami sampai dengan saat ini. Seharusnya sudah hujan, tapi karena belum turun hujan, mama-mama di sini tetap menggali ubi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kalau kami diminta beralih ke beras, kami tidak mampu karena harga beras di desa kami sudah mencapai 17.000 per kilo. Jadi karena kami sudah biasa dengan makan ubi untuk kebutuhan sehari-hari, jadi sekalipun tanah kering, kami tetap tanam ubi supaya bisa makan ganti beras. Kalau untuk musim panas begini, hasil ubi itu tidak hilang tapi berkurang. Sebenarnya kita sudah mulai upaya untuk setiap hari itu harus ada pangan lokal. Tetapi dengan hantaman perubahan iklim dan curah hujan dan cuaca yang tidak jelas, ini juga tidak bisa kami hadapi lagi sekarang. Tempat ini disebut lopo atau rumah bulat. Rumah bulat digunakan untuk menyimpan hasil panen pangan yang akan dikelola oleh kaum perempuan Molo. Biasanya, bahan-bahan pangan ini akan diasapi dan dikeringkan, sehingga awet dan tidak mudah rusak dalam kurun waktu setahun ke depan. Mama-mama, kita punya capek 1 hari kita gali ubi dan ini hasilnya tidak mencukupi, tetapi kita tidak usah patah semangat untuk bagaimana kita tanam lagi ubi supaya tahun depan atau 2-3 bulan lagi kita panen 3 kali lipat dari hasil yang kita dapat ini untuk kebutuhan kita dalam keluarga.
Karena perempuanlah yang mengurus pangan, perempuanlah yang mengurus konsumsi, perempuan juga yang mengurus alam lebih banyak. Sehingga perempuan diberikan penghormatan untuk mereka bisa menyimpan makanan, karena perempuan yang tahu berapa bulan mereka harus makan cukup, dan perempuan juga yang mengukur makanan, perempuan juga yang mengatur konsumsi di meja tiap hari. Jadi kita di sini ya saling membantu, jadi ketersediaan dari rumah yang ini kalau dia punya umpama benih jagung yang kurang atau jagung yang dimakan itu kurang, ya dia boleh minta di tetangga sebelah, dia bisa bantu. Perempuan punya peran strategis dalam tatanan masyarakat adat Molo. Merekalah yang mengatur dan merancang strategi dalam keluarga agar bisa bertahan melewati musim dengan bahan pangan yang dimiliki. Cermat berhitung berapa banyak bahan pangan yang bisa disimpan dalam satu lumbung agar cukup untuk seluruh anggota keluarga sepanjang musim. Oh, ni atut permisit matut kap ananan itu esa mamat esa kuna kanete ije mat tubu ije nak ne mautut ono wisku kanete ne nuasinem ne atubu nuasin esa nu pala manu nanut nak mautut ne nu ije mat tekuk ne patum nanu bub ne haum nanu bub ne nak ne mautut ono wislek lekom ne alona lek lekot nak omte tokol. Kemarau panjang serta hujan yang tak kunjung datang membuat masyarakat Molo melakukan ritual Toit Ulan. Ritual ini memohon hadirnya hujan pada Sang Pencipta untuk lahan siap tanam. Karena kita lihat tanaman masyarakat banyak yang sudah mati, termasuk ternak, makanan untuk ternak juga rumput sudah kering. Susahnya binatang, susahnya manusia, karena semua itu kita butuh air. Dan makanan atau tanaman yang kita tanam bisa subur untuk kita ambil di punya hasilnya untuk kita kebutuhan kita sehari-hari. Sejak dulu, hubungan erat antara identitas suku Molo dengan hutan sebagai sumber pangan dan ruang ritual sudah terjalin. Ketika hutan beralih fungsi menjadi hutan produksi, maka hal ini berdampak negatif bagi kebudayaan suku Molo. Hutan kita cuman ini, dan dia menjaga sumber mata air yang ada di sini. Kalau kita mau masuk ke hutan, kita sudah bisa menghitung bahwa tahun depan kita punya beberapa pohon lagi yang akan besar. Dengan kita lihat tidak ada orang yang penebasan, kita juga akan menyimpan kayu-kayu yang sebenarnya berhamburan di sini untuk kita susun rapi, supaya hutan kita juga rapi. Setiap kali ambil pohon atau ambil bambu harus lapor ke ketua lembaga adat untuk dikasih izin ambil sesuai dengan permintaan kita, tidak bisa berlebih-lebihan. Itu termasuk merusak.
Gunung Mutis seperti halnya bebatuan kars lainnya di Timor, tidak hanya sebagai identitas sosial bagi suku Molo. Kawasan Nausus ini misalnya memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air bagi wilayah dataran timur. Sayangnya, wilayah ini sempat terusik oleh penambangan yang membabat hutan untuk membuka jalan menuju gunung dan mengambil marmernya. Di atas batu itu ada tumbuh pohon-pohon. Ketika curah hujan datang, maka hujan akan menetes pada pohon dan air akan mengalir lewat dahan kayu dan masuklah ke celah batu. Dan disitulah rumah tampungan air. Maka di bawah batu akan keluar sumber mata air. Sehingga pada saat pengusaha masuk ke Molo, sebenarnya itu bukan untuk merawat tetapi merusak hutan yang ada, merusak batu yang ada. Ada kenangan pahit yang tersisa dari kedua gunung batu marmer yang menjulang ini. Bentuknya sudah tak lagi utuh, sebagian bopeng karena dipotong oleh para penambang marmer di tahun 90-an. Beberapa batu hasil tambang dibiarkan teronggok di tengah hutan karena tak sempat diangkut keluar. Inilah sisa penambangan yang pada 2 dekade silam ditentang keras oleh sebagian besar masyarakat adat di wilayah ini. Di Motore Aleta Baun atau Mama Aleta, mereka menolak masuknya penambang marmer karena telah merusak lingkungan. Hari itu mereka menapak tilasi perjuangan mereka, menyusuri hutan dan menenun di bawah kaki gunung marmer ini. Menenun di kaki Gunung Mutis menjadi strategi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Molo kala itu untuk menghalau kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Banyak pohon-pohon yang ditebas oleh pengusaha. Jelas obat tradisional hilang, marga satwa hilang, terus obat-obat herbal itu juga hilang, dan pewarnaan benang juga hilang. Jadi pada saat seperti itu sebenarnya simbol daripada perempuan adalah jangan telanjangi bumi. Bumi itu memiliki bungkusan, dia memiliki tutupan. Tutupan itu sama dengan kain tenun. Pada saat banyak orang menambang tapi ada ibu-ibu menenun, sebenarnya itu risiko besar karena debu dari pertambangan itu menutupi orang-orang yang menenun. Para pengusaha tidak mau kalah karena kalau mereka berhenti 1 hari mereka rugi dengan waktu dan juga produksi. Tetapi perempuan juga tidak mau kalah karena mereka mengatakan bahwa jangan merusak hutan kami, jangan merusak tanah kami. Ketika ada perubahan, ketika ada bencana, bukan hanya datang pada 1 orang, tapi untuk seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahkan di TTS dan juga di Molo. Tenun melambangkan kepemimpinan, bukan hanya pada kaum lelaki, tetapi juga pada kaum perempuan. Ada waktu di mana kaum lelaki memimpin, namun ada pula waktu di mana kaum perempuan yang harus memimpin. Filosofi ini tergambar dari penyatuan urat demi urat benang atas dan bawah yang kemudian berpadu menjadi sebuah kain tenun tradisional yang bermakna. Kesabaran para perempuan yang menenun setiap harinya di bawah kaki gunung ini pun berbuah manis. Tepat di tahun 2010, kegiatan penambangan akhirnya berhenti. Jadi gong yang besar adalah kegiatan sehari-hari di lapangan itu menenun. Tetapi bagaimana sampai mereka harus menghentikan, itu ada kebersamaan, kesepakatan. Jadi hari ini kita bilang pada pengusaha tidak boleh ada yang kerja.
harus berhenti. Lagu Usia Pakait itu menandakan bahwa musim kemarau panjang itu tanaman kami semua mati. Sehingga lagu ini dipentaskan untuk seluruh masyarakat tahu bahwa ini ucapan juga kepada Tuhan supaya kalau Tuhan bisa menolong untuk bisa hujan cepat turun untuk tanaman kami bisa hidup kembali dan subur. Kita membuka diri untuk perubahan yang ada, tetapi kita tidak lupa akan tradisi yang ada karena kita mulai belajar dari adaptasi. Bagaimana kita menerima perubahan, tetapi kita tidak meninggalkan apa yang kita lakukan dari sejak dulu kala. Budaya orang Molo tentang hutan kami tetap karena kami di Hili, kami harus jaga. Karena kami adalah di atas puncak Gunung Mutis, kami itu di puncak. Dan sekeliling amnuban amanatun ampoan ambenu kami yang pegang kunci. Nasi, afu, oil, fatu, kanabe if heta sosa, tapi hita sosa, sale hitit moe, onle uki, laku, bisa hita sosa karena hita set mepo. Bisa tak sosa tapi afu, oil, nasi, fatu kata sosa fa karena hita set moe fa.